Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sobat bahasa Arab itu mudah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali, dan insyaallah kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang isi dari kitab An-Nahwul Wadih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang al-mubtada'u wal khobaru, tentang mubtada dan khobar. Sobat bahasa Arab itu mudah yang berbahagia, seperti biasa Syekh Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin mengawali materinya dengan memberikan contoh-contoh. Kemudian setelah itu pembahasan dan kaidahnya. Nah, untuk al-mubtada' wal khobar ini ada beberapa contoh, ada 6 contoh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuffahatu hulwatun, as-suratu jamilatun, al-jaryu mufidun, al-qitaru sari'un, an-nadhafatu wajibatun, al-ardu mustadiratun. At-tufahatu hulwatun. At-tufahah itu apel, hulwatun itu manis. As-suratu artinya gambar, jamilatun artinya indah, al-jaryu artinya lari, mufidun artinya bermanfaat, al-qitaru kereta, sari'un artinya cepat, an-nadhafatu itu kebersihan, wajibatun artinya adalah wajib atau kewajiban. Al-ardu mustadiratun. Al-ardu itu bumi, mustadiratun itu artinya bulat. Baik, sobat bahasa Arab itu mudah. Contoh-contoh di atas semuanya adalah kalimat. Kalimat itu dan setiap kalimat di atas terdiri dari 2 isim. Isim itu artinya kata benda atau selain dari kata kerja dan huruf. Ini termasuk bagian dari kalimat. Jadi al-kalimah ya, al-kalimah, al-jumlah di dalam bahasa Arab, al-jumlah yang artinya kalimat di dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari 3 unsur. Ya, jadi al-jumlah itu terdiri dari 3 unsur, atau kalimat itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah isim atau kata benda, kemudian yang kedua adalah fi'il atau kata kerja, dan yang ketiga adalah harf atau huruf. Dan di kalimat contoh yang tadi ini saya cantumkan lagi, sobat bahasa Arab itu mudah. At-tufahatu hulwatun, as-suratu jamilatun, al-jaryu mufidun, al-qitaru sari'un, an-nadhafatu wajibatun, al-ardu mustadiratun. Ini adalah kalimat, sobat ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arabnya disebut al-jumlah. Ini adalah satu al-jumlah al-mufidah ya. Ini adalah jumlah mufidah, jumlah yang sempurna atau kalimat yang sempurna yang sudah difahami artinya, sobat bahasa Arab itu mudah. Nah, pembahasan kita adalah tentang al-mubtada dan khobar. Apa itu mubtada khobar ya? Nah, sobat, seperti halnya tentang pembahasan al-jumlah al-mufidah ya. Maka ketika kita mengungkapkan at-tufahatu yang artinya apel, kemudian as-suratu yang artinya gambar, kemudian ketika kita mengungkapkan al-jaryu yang artinya berlari atau lari, ketika kita hanya mengungkapkan kata-kata itu saja, at-tufahatu saja, as-suratu saja, kemudian al-jaryu saja tanpa ada lanjutannya, maka mungkin yang kita ajak bicara masih bingung, belum paham. Ya, ada apa dengan apel? Apelnya kenapa? Gitu ya. As-suratu gambar, kenapa dengan gambar? Gambarnya bagaimana kan gitu ya? Belum jelas, sobat bahasa Arab itu mudah. Demikian juga dengan lari, al-jaryu. Kenapa lari? Ada apa dengan lari? Apa manfaatnya? Belum jelas. Sehingga ini juga kata-kata yang tadi saya sebutkan, at-tufahatu, as-suratu, al-jaryu itu hanya kata saja ya. Hanya kosakata saja, belum menjadi sebuah jumlah mufidah, sobat bahasa Arab itu mudah. Nah, ketika
Kemudian ada kata lanjutannya. Ya. Ketika ada lanjutannya, contoh di sini at-tufahatu hulwatun, ada hulwatun yang artinya manis. Kemudian jamilatun yang artinya indah. Mufidun yang artinya bermanfaat. Maka kemudian kata-kata ini atau kalimat ini menjadi sebuah kalimat yang sempurna yang bisa difahami. Sehingga menjadi al-jumlah al-mufidah, sobat bahasa Arab itu mudah. Ya. Sehingga kemudian kita tahu hulwatun artinya manis. Oh, ketika kita mengungkapkan at-tufahatu hulwatun, oh, apel itu manis. As-suratu jamilun, oh, gambar itu indah. Al-jaryu mufidun, oh, lari itu bermanfaat. Kemudian kita bisa tahu itu, sobat bahasa Arab itu mudah. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwa ini adalah jumlah mufidah, satu kalimat yang sempurna, sobat bahasa Arab itu mudah. Maka kemudian kita dapati, ya, kita dapati hulwatun, jamilatun, mufidun itu disebut dengan khobar. Mengapa khobar? Karena dia yang mengabarkan, karena dia yang memberitahu keadaan kata sebelumnya. Ya, contoh at-tufahatu hulwatun. Hulwatun itu manis artinya. Nah, manis hulwatun di sini disebut sebagai khobar. Dan ini mengabarkan, mudahnya gitu, sobat bahasa Arab itu mudah ya. Mengabarkan, memberitahu. Ya, memberitahu bahwa apel itu manis. Gitu sobat. Ya. Demikian juga bawahnya as-suratu jamilatun. Oh, jamilatun artinya indah. Nah, indah ini artinya menerangkan atau memberikan kabar bahwa apa yang indah? Oh, as-suratu, gambar yang indah ternyata. Demikian juga dengan mufidun, bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Al-jaryu. Nah, sehingga sobat bahasa Arab itu mudah. Hulwatun, jamilatun, mufidun ini disebut sebagai khobar. Ingat, disebut sebagai khobar. Karena apa? Karena dia yang mengabarkan, memberitahu keadaan kata sebelumnya. Sobat bahasa Arab itu mudah. Meskipun nanti ada pembahasan tentang khobar muqaddam, itu nanti insya Allah kita bahas berikutnya, sobat. Ya, jadi untuk awal ini, sobat tahu bahwa khobar itu yang mengabarkan atau yang memberitahukan keadaan kata yang sebelumnya atau keadaan isim yang sebelumnya. Ya. Nah, berikutnya sobat, kata sebelumnya apa itu? Contoh at-tufahatu. Karena dia tempatnya di depan, maka disebut sebagai mubtada. As-suratu juga disebut sebagai mubtada karena dia yang mengawali. Mubtada itu artinya yang mengawali, sobat bahasa Arab itu mudah. Ya. Gitu. Al-jaryu juga demikian. Mubtada karena tempatnya di depan. Meskipun nanti ada mubtada muakhar. Mubtada dia sebagai mubtada tapi tempatnya di akhir. Sebagai khobar tapi tempatnya di depan. Khobar muqaddam. Nanti insya Allah akan kita bahas di materi-materi yang lain, sobat bahasa Arab itu mudah. Nah, sobat bahasa Arab itu mudah, jika kita perhatikan bahwa akhir setiap isim dari dua isim ini kita mendapatinya dalam keadaan marfu' atau di rofa. Ya, dalam bahasa sederhananya adalah didommahkan atau berharokat dommah. At-tufahatu dommah, hulwatun dommah tanwin, dommah juga. As-suratu jamilatun, as-suratu dommah, jamilatun dommah tanwin. Al-jaryu dommah, mufidun juga dommah tanwin. Sobat bahasa Arab itu mudah. Berikutnya, sobat bahasa Arab itu mudah. Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin menerangkan tentang qawaidnya atau kaidahnya, sobat bahasa Arab itu mudah. Al-mubtada'u ismun marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang marfu' atau isim yang dirofa'kan
yang ada pada awal kalimat. Jadi mubtada itu tempatnya di depan, sobat bahasa Arab itu mudah. Kecuali nanti pada pembahasan berikutnya ada mubtada muakhir. Itu nanti sobat insyaallah ya. Al-khabaru ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Al-khabaru, khobar adalah ismun marfu'un, isim yang dirofa'kan, isim yang marfu'. Yukawwinu yang bersatu ma'al mubtada'i dengan mubtada jumlatan mufidatan. Ya, yang bersatu dengan jumlah, yang bersatu dengan mubtada kemudian menjadi jumlah mufidah. Jadi antara khobar dan mubtada ini saling mengaitkan sobat bahasa Arab itu mudah untuk menjadi jumlah mufidah. Jadi mudahnya adalah yang di depan itu namanya mubtada, kemudian yang di belakangnya itu namanya khobar atau yang menerangkan, mengabarkan. Dan salah satu fungsinya adalah jika digabungkan keduanya akan menjadi jumlah mufidah atau jumlah yang sempurna. Demikian sobat bahasa Arab itu mudah pembahasan kita tentang mubtada dan khobar, tentang al-mubtada dan khobar, al-khobar yang kita pelajari dari kitab Nahwul Wadih karya alim Syekh Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin. Demikian sobat bahasa Arab itu mudah, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.